Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Saputra dengan NIM 2311020027, di mana saya berasal dari SPI 3A, yaitu semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi, di mana materi yang saya bawa kali ini berjudul tentang upacara adat di Indonesia. Terutama saya akan membahas tentang upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Minang di tanah Minangkabau. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian dari upacara adat. Berdasarkan yang saya baca, secara etimologi upacara adat ini terdiri dari dua kata, yaitu upacara dan adat. Yang pertama, kata upacara. Upacara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan aturan sebagai tujuan. Sedangkan kata adat berarti perubahan dari kebudayaan. Nah, adat ini juga berfungsi sebagai pengaturan pada tingkah laku. Adat merupakan kebiasaan yang bersifat magis dan religius yang berasal dari penduduk asli atau penduduk lokal. Kemudian, tujuan dari upacara adat. Nah, sebenarnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dari dilaksanakannya upacara adat ini oleh masyarakat Indonesia. Di sini saya menjelaskan beberapa tujuan dilaksanakannya upacara adat di Indonesia. Yang pertama, upacara adat digunakan untuk menghormati Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dengan digunakannya upacara adat ini sebagai wujud dalam melestarikan budaya dari generasi ke generasi. Bisa dibilang bahwa upacara adat ini akan dilaksanakan secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat Indonesia, sehingga budaya dari upacara adat ini akan terus berlangsung. Kemudian tujuan yang kedua dilakukannya upacara adat, yaitu ada yang menggunakan upacara adat sebagai bentuk keselamatan keluarga serta dirinya sendiri. Upacara adat ini juga memiliki tujuan sosial yang dapat dilihat dari kehidupan berbagai macam masyarakat. Tujuannya di sini seperti pengendalian sosial, norma sosial, pengelompokan sosial, dan media sosial. Sebagian dari kita tahu bahwa masih banyak di Indonesia ini yang melestarikan upacara adat ini, karena menurut pendapat mereka upacara adat ini memiliki tujuan khusus dari mereka tersendiri, di mana mereka bertujuan untuk menghormati Sang Pencipta, kemudian untuk bentuk keselamatan dari keluarganya sendiri. Maka dari itu upacara adat masih terlaksana sampai detik ini. Kemudian saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan upacara adat. Yang pertama ada tempat upacara, seperti makam, candi, pura, kuil gereja, dan kita sebagai umat Islam yaitu masjid. Kemudian waktu pelaksanaan upacara adat, seperti hari-hari keramat dan suci atau waktu-waktu ibadah. Kemudian yang ketiga, kelengkapan peralatan upacara, seperti pada agama-agama lain selain Islam, contohnya seperti patung, lonceng, dan suling. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam upacara adat, seperti pemimpin upacara dan orang-orang yang paham ritual tersebut. Upacara adat adalah kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh pendukungnya di suatu daerah atau suatu tempat. Upacara adat memiliki fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritualnya yaitu untuk membangkitkan emosi keagamaan, menciptakan rasa aman, tentram, dan selamat. Kemudian dalam fungsi sosialnya, upacara adat berperan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada semua yang menyaksikan upacara adat tersebut. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa upacara adat memiliki variasi yang berbeda-beda di setiap berbagai daerah. Seperti setiap wilayah melaksanakan upacara adat tetapi dengan cara yang berbeda. Namun, tujuan pelaksanaan upacara adat tersebut masih tetap sama, yaitu untuk menghubungkan orang-orang dengan komunitas, sejarah, dan keyakinan spiritual mereka. Contohnya di sini upacara adat yang ada di tanah Minangkabau. Yang pertama adalah upacara perkawinan. Upacara perkawinan Minangkabau dikenal dengan istilah adat bersandi syarat bersandi kitabullah, yang berarti adat berdasarkan pada syariat Islam dan Al-Quran. Nah, upacara pernikahan ini biasanya melibatkan beberapa tahap,
Yang pertama, ada tahap lamaran. Dalam bahasa Minangnya disebut dengan maminang. Di mana lamaran ini pihak keluarga laki-laki mengunjungi keluarga perempuan untuk melamar. Dalam proses ini juga pihak laki-laki akan membawa barang-barang sebagai tanda keseriusan dari laki-laki tersebut kepada si mempelai wanita. Kemudian tahap yang kedua yaitu menyatakan kesesuaian atau mekiki. Nah, setelah persetujuan diadakanlah acara formal untuk mengikat janji dengan pertukaran barang sebagai simbol pernikahan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu akad nikah. Ini adalah bagian dari upacara perkawinan yang dilakukan secara religius. Calon pengantin mengucapkan janji nikah di hadapan penghulu atau pengacara agama yang biasa kita dengar dengan nama sebutannya ijab kabul. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pesta pernikahan. Biasanya melibatkan acara adat yang diadakan di rumah pengantin, di mana keluarga dan tetangga berkumpul untuk merayakan dengan makan bersama dan tarian. Bisa disebut juga pesta pernikahan ini adalah puncak dari segala tahapan-tahapan upacara perkawinan. Kemudian kita beralih kepada upacara adat yang kedua, yaitu ada upacara kelahiran. Upacara kelahiran dalam adat Minangkabau sendiri juga melibatkan berbagai ritual penting. Adat ranta atau rantak mandi. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan mandi bayi. Bayi yang baru lahir akan dimandikan dengan air yang telah dicampur dengan berbagai bahan seperti daun-daun. Ini bertujuan untuk membersihkan dan melindungi bayi dari roh jahat. Kemudian ada ritual yang kedua yaitu acara potong rambut. Biasanya dilakukan pada usia tertentu seperti 7 hari atau 40 hari setelah kelahiran, di mana rambut si bayi dipotong sebagai simbol pembersihan dan permulaan baru. Kemudian ada ritual yang ketiga yaitu upacara syukuran, di mana orang tua dari si bayi mengadakan sebuah acara syukuran yang mengundang kerabat, tetangga, dan masyarakat lainnya untuk berbagi kebahagiaan atas telah lahirnya seorang bayi. Kemudian upacara yang ketiga di Minangkabau yaitu adanya upacara kematian. Nah, upacara kematian tersendiri di Minangkabau memiliki beberapa tahapan penting. Yang pertama ada namanya ritual rendang atau rendang kematian. Setelah meninggal, jenazah dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan. Proses ini biasanya melibatkan doa dan bacaan Al-Quran. Kemudian ritual yang kedua yaitu penguburan, di mana jenazah akan diantar ke kuburan dan dimakamkan. Proses ini dilakukan dengan penuh hormat dan diiringi doa dari keluarga dan masyarakat. Kemudian ritual yang ketiga yaitu acara tahlilan atau pengajian. Setelah pemakaman selesai, keluarga akan mengadakan sebuah acara tahlilan, di mana para keluarga akan mengundang para warga sekitar untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang dinamakan acara tahlilan. Nah, acara tahlilan ini sendiri adalah suatu bentuk pengajian untuk mendoakan arwah dan memberikan bantuan kepada keluarga jenazah yang ditinggal. Itulah tadi ada 3 upacara adat yang terkenal di Minangkabau. Yang pertama tadi ada upacara perkawinan, kemudian ada upacara kelahiran, dan yang ketiga adalah upacara kematian. Setelah itu kita memasuki pada apa tujuan dari pelaksanaan upacara adat di Minangkabau. Pelaksanaan upacara adat dalam budaya Minangkabau memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah membangkitkan emosi keagamaan. Nah, upacara adat tersendiri dapat membangkitkan emosi keagamaan dan menciptakan rasa aman, tentram, dan selamat. Kemudian fungsi upacara adat yang kedua yakni menyerap pesan-pesan, di mana upacara adat yang dilaksanakan dapat menyampaikan pesan-pesan yang dapat diserap oleh orang-orang yang menyaksikannya. Kemudian fungsi upacara adat yang ketiga yaitu upacara adat dapat mempererat silaturahmi, seperti pada tradisi Batagak Kudo-Kudo yang dilakukan saat akan membangun rumah. Kemudian yang keempat adalah menjaga hubungan agar selalu harmonis, di mana pelaksanaan upacara adat dapat menjaga hubungan yang harmonis dan saling tolong-menolong antar warga. Fungsi yang terakhir dari pelaksanaan upacara adat di Minangkabau yakni bertujuan untuk membentuk individu yang berbudi luhur, berbudaya, dan beradab. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai upacara adat yang ada di Indonesia, terutama
upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Minang pada tanah Minangkabau. Maka dari itu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilafan pada kata-kata yang saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.